Di sini kami akan mempresentasikan Information Technology Environment dan IT Audit. Nah, untuk yang pertama, kami akan membahas tentang IT Environment terlebih dahulu. Nah, teknologi ini telah mempengaruhi berbagai bidang lingkungan ya, tentunya lingkungan bisnis juga, dan sangat signifikan termasuk penggunaan dan pemrosesan informasi, proses kontrol, dan profesi audit. Nah, di sini ada 3 kategori. Yang pertama, teknologi secara signifikan itu mempengaruhi proses kontrol di sekitar sistem, itu sudah pasti. Lalu yang kedua adalah teknologi telah meningkatkan kemampuan untuk menangkap, menyimpan, menganalisis, memproses, dan jumlah data yang termasuk data-data yang besar dan informasi juga, dan serta memperluas pemberdayaan keputusan bisnis. Dan yang ketiga adalah teknologi telah mempengaruhi proses pengauditan, yaitu juga mempengaruhi profesi audit tentunya dalam hal bagaimana audit itu dilakukan. Lalu yang selanjutnya ada Enterprise Resource Planning (ERP). Jadi ERP sendiri adalah perangkat lunak yang menyediakan bisnis standar fungsionalitas dalam sistem lingkungan teknologi secara terintegrasi. Nah, bisa dilihat sendiri di sebelah kanan slide, yaitu ada ilustrasi sistem modular ERP. Jadi, ERP itu sendiri mulai dari financial resource, human resource, customer relationship, manufacturing resource, sampai ke supply chain. Dan ERP ini memungkinkan banyak fungsi untuk mengakses database umum, mengurangi biaya penyimpanan, dan juga meningkatkan konsistensi dan akurasi data. ERP ini sendiri memiliki metode standar, yaitu untuk mengotomisasi proses dari informasi dalam sistem SDM dan dapat digunakan oleh pengkajian, helpdesk, dan sebagainya. Dan juga berbagai informasi real time juga dapat didapatkan dari ERP ini, dari keuangan dan lain-lain. Jadi yang berada dalam kesatuan database ini, misalnya laporan keuangan analisis dan laporan keuangan yang lainnya dapat dihasilkan secara lebih cepat. Modifikasi ERP ini yaitu rilis perangkat lunak, yaitu membutuhkan pemrograman yang cukup besar untuk retrofit semua dari kode khusus organisasi. Dan perubahan dalam operasi bisnis mungkin tidak cocok ya di budaya organisasi, karena ERP ini sistemnya sudah di-manage dari awal. Lalu selanjutnya ada cloud computing. Nah, di sini ini menurut ISACA, yaitu yang biasa kita kenal sebelumnya sebagai Asosiasi Audit dan Kontrol Sistem Informasi, merupakan pertumbuhan eksponensial. Jadi tidak boleh lagi dianggap sebagai teknologi baru. Nah, karena berdasarkan laporan wawasan dari inovasi ISACA ini, cloud computing ini dianggap sebagai salah satu tren utama untuk mendorong strategi bisnis. Jadi sudah dari sejak lama diterapkan. Dan National Institute of Standard and Technology mendefinisikan cloud computing sebagai model untuk memungkinkan akses jaringan di mana-mana, nyaman, sesuai permintaan ke kumpulan bersama sumber daya komputasi yang dapat dikonfigurasi. Nah, bisa dilihat sendiri di gambar sebelah kanan ini bahwa cloud computing ini mencakup beberapa hal, yaitu ada mobile application, database, public cloud, dan lain sebagainya ya. Dan seterusnya ada mobile device management atau MDM. Nah, ini MDM ini juga biasa dikenal sebagai Enterprise Mobility Management. Nah, ini itu istilah baru, tetapi sudah membentuk lingkungan TI dalam organisasi. Dan MDM ini bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur perangkat seluler seperti ponsel cerdas, laptop, tablet, dan lain sebagainya. Dan juga MDM ini memastikan bahwa perangkat ini adalah terintegrasi dengan baik dalam organisasi dan diterapkan untuk mematuhi kebijakan dan proses dalam prosedur organisasi, dan melindungi informasi perusahaan, misalnya email, dokumen perusahaan, dan pengaturan konfigurasi untuk semua perangkat seluler. Dan selanjutnya ada other technology system impacting the IT environment. Jadi di sini itu dikenal sebagai Internet of Things atau IoT. Dan ini tuh memiliki potensi efek transformasional pada lingkungan TI, pusat data, penyedia teknologi, dan lain sebagainya.
Jadi IoT itu didefinisikan oleh Gartner Inc. adalah sistem yang memungkinkan akses jarak jauh dari objek, misalnya perangkat, sensor, objek, untuk berintegrasi dan berkomunikasi di antara mereka dengan sistem jaringan lain. Nah, kumpulan data yang besar atau data mentah itu bisa disebut sebagai big data. Nah, big data ini dihasilkan sebagai hasil dari interaksi besar-besaran antara perangkat dan sistem. Ini perlu diproses dan dianalisis secara efektif untuk menghasilkan informasi yang bermakna dan berguna sebagai pengambilan keputusan. Jadi big data ini dijelaskan oleh Federal Big Data Commission dari Teach America Foundation, yaitu menjelaskan bahwa volume besar dengan data dengan kecepatan tinggi, kompleks, variabel yang memerlukan teknik dan teknologi ini memungkinkan penangkapan, penyimpanan, distribusi, pengelolaan, dan analisis informasi. Lalu di big data ini sendiri juga memiliki tantangan tentunya. Misalnya analisis, penangkapan, kurasi data, pencarian, berbagi, penyimpanan, transfer, visualisasi, dan lain sebagainya. Dan juga EY Center for Both Matters pada September 2015 menyatakan bahwa tantangan bagi auditor termasuk akses terbatas ke data yang relevan audit, kelangkaan personel yang tersedia dan berkualifikasi untuk memproses dan menganalisis data tertentu. Dan integrasi ini tepat waktu analitik ke dalam audit jika menggunakan proses tentang big data itu. Lalu selanjutnya ada IT environment as part of the organization strategy. Jadi di dalam lingkungan saat ini organisasi harus mengintegrasikan TI mereka dengan strategi bisnis yang dicapai ya agar sejalan. Jadi secara keseluruhan disesuaikan dengan teknologi yang ada. Dan gunanya mendapat nilai maksimal dari informasi itu sendiri dan bisa memanfaatkan teknologi secara maksimal. Lalu auditor teknologi informasi itu juga diharapkan mengetahui infrastruktur, kebijakan, dan operasi dari teknologi organisasi itu sendiri agar memudahkan. Dan auditor teknologi harus mampu menentukan apakah kontrol teknologi informasi yang diterapkan oleh organisasi memastikan perlindungan data dan secara memadai selaras dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya ada di auditing profession, yaitu dari Corporation of America atau AFCA. Ini mengemukakan bahwa profesi auditing memandang serius kurangnya kontrol dalam sistem informasi komputer atau IS. Jadi di tahun 2002, jadi itu ada skandal akibat perusahaan dan akuntansi Enron dan WorldCom, yaitu yang membawa skeptisisme dan kejatuhan pasar keuangan. Nah, dari skandal ini itu memiliki dampak langsung minimum dan kerugian dari aktivitas ilegal. Jadi dari kerugian ini itu hasil dari penipuan yang dibantu oleh komputer, di mana sebuah perusahaan memalsukan catatan anak perusahaan asuransi jiwanya untuk mengindikasikan penerbitan polis baru. Jadi aset-aset lain dari seperti piutang, seperti surat berharga itu dicatat secara salah. Lalu akhirnya dari menanggapi peristiwa ini, ICPA atau Organisasi Profesional Nasional Utama Akuntan Publik yang bersertifikat itu menunjuk komite khusus untuk mempelajari apakah standar audit pada hari itu memadai dalam situasi tersebut. Jadi masalah kehati-hatian keprofesionalan itu menjadi hal terdepan dan yang penting untuk komunitas audit dalam menghadapi akibat dari skandal keuangan utama Amerika Serikat dan manajemen yang buruk ini. Dan skandal dari EFCA ini menyebabkan perkembangan regulasi negara, bagian dan federal yang kuat dari industri asuransi dan akuntansi, dan juga memberikan dukungan untuk FCPA atau Foreign Corrupt Practice Act. Mungkin saat ini akan digantikan oleh SOX atau Sarbanes-Oxley. Nah, akan jadi pengingat yang jelas tentang pentingnya perawatan profesional. Saya mulai dari audit keuangan. Jadi, audit keuangan mencakup semua aktivitas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan.
Nah, aturan dasar yang mengatur mengatur opini audit menunjukkan dengan jelas bahwa ruang lingkup audit ini mencakup semua peralatan dan prosedur yang digunakan dalam proses data penting. Kemudian selanjutnya adalah kelompok prinsip dan standar. Untuk yang pertama adalah Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP. GAAP ini menetapkan pedoman yang konsisten untuk pelaporan keuangan oleh manajer perusahaan. Sebagai bagian dari persyaratan pelaporan, standar juga ditetapkan untuk pemeliharaan catatan keuangan yang menjadi dasar laporan periodik. Nah, bagi auditor, memberikan opini yang menunjukkan bahwa laporan keuangan ini dinyatakan secara wajar dan menetapkan bahwa laporan keuangan ini sudah sesuai dengan aturan di GAAP. Dan prinsip akuntansi ini telah dirumuskan dan direvisi secara berkala oleh organisasi sektor swasta yang didirikan untuk tujuan ini. Dan badan pengatur saat ini adalah Dewan Standar Akuntansi Keuangan, dan penerapan GAAP ini merupakan tanggung jawab manajemen atas entitas pelapor. Selanjutnya adalah yang kedua, Generally Accepted Auditing Standards atau GAAS. Nah, GAAS ini memberikan pedoman yang luas, tetapi bukan pedoman khusus. Jadi profesi telah melengkapi standar dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan otoritatif tentang audit. Yang paling komprehensif adalah seri SAS. Jadi publikasi SAS ini memberikan panduan prosedural yang berkaitan dengan banyak aspek audit. Yang ketiga adalah International Financial Reporting Standard atau IFRS. IFRS ini dibuat oleh International Accounting Standard Board untuk menanggapi meningkatnya lingkungan bisnis global yang memenuhi kebutuhan dengan membandingkan laporan keuangan yang disiapkan di beberapa negara. Nah, hal ini juga sejalan dengan tujuan dari IASB sendiri, rekan-rekan sekalian, untuk mengembangkan satu set standar pelaporan keuangan yang berkualitas tinggi, kemudian dapat dimengerti, dapat dilaksanakan, dan dapat diterima secara global berdasarkan prinsip-prinsip yang diartikulasikan secara jelas. Dan AICPA ini mendefinisikan IFRS sebagai kumpulan standar akuntansi yang dikembangkan oleh IASB sebagai standar global untuk penyusunan laporan keuangan perusahaan publik. Seperti itu rekan-rekan. Nah, kita kembali ke kelompok dan prinsip standar yang kedua. Generally Accepted Auditing Standard atau GAAS. Standar audit ini mencakup 3 kategori rekan-rekan. Untuk yang pertama adalah standar umum yang berkaitan dengan kompetensi profesional dan teknis, kemandirian, dan kepedulian profesional. Untuk yang kedua adalah standar kerja lapangan yang mencakup perencanaan, evaluasi pengendalian internal, kecukupan bukti atau bukti dokumenter yang menjadi dasar temuan. Untuk yang ketiga adalah standar pelaporan, yang ini mengatur kepatuhan dengan semua standar auditing yang diterima sesuai dengan periode akun sebelumnya, kecukupan pengungkapan dalam hal opini tidak dapat dicapai, persyaratan untuk menyatakan pernyataan secara eksplisit. Saya akan memaparkan fungsi audit itu sendiri. Nah, ada 2 jenis fungsi audit yang ada saat ini rekan-rekan sekalian, dan sebenarnya kita sudah tahu dan kita sudah mengerti banyak sebenarnya tentang fungsi audit ini ya. Mereka ini memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan validitas dan integritas sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. Jadi ada fungsi audit internal dan juga fungsi audit eksternal. Oke, kita beralih ke fungsi audit internal terlebih dahulu. Jadi IIA mendefinisikan audit internal ini sebagai aktivitas asuransi dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Bagaimana? Jadi internal audit ini akan membawa organisasi menjadi lebih sistematis dan disiplin untuk menilai dan meningkatkan manajemen resiko mereka, meningkatkan kontrol mereka, dan juga meningkatkan proses tata kelola serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang mereka tentukan di awal, yang sudah mereka anggarkan di awal, seperti itu. Nah, tujuan utama fungsi audit internal adalah untuk memastikan bahwa pengendalian yang diberi wewenang oleh manajemen telah ditetapkan secara efektif oleh departemen-departemen yang terlibat, oleh orang-orang yang terlibat, seperti itu. Dan fungsi internal audit ini meskipun tidak wajib, namun
sebagian besar dari perusahaan swasta dan entitas korporat dan di pemerintahan. Jadi audit IT ini adalah salah satu dukungan untuk internal audit ini sendiri, rekan-rekan. Selanjutnya adalah peran besar manajemen dalam keefektifan audit internal. Jadi mengingat peran besar manajemen dalam keefektifan fungsi internal audit adalah mereka memperhatikan keandalan dan integritas informasi yang dihasilkan komputer dari mana keputusan itu dibuat akan menjadi sangat penting. Jadi ketika informasi itu keluar kemudian dijadikan untuk memutuskan sebuah keputusan, itu akan menjadi sebuah hal yang penting dan yang akan berdampak positif atau negatif bagi sebuah perusahaan. Dalam organisasi di mana manajemen menunjukkan kepedulian tentang pengendalian internal, peran internal audit ini semakin besar, rekan-rekan, seiring dengan matangnya fungsi internal audit melalui pengalaman, melalui pelatihan dan pengembangan karir dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi audit eksternal. Jadi fungsi audit eksternal ini mengevaluasi keandalan dan validitas pengendalian sistem dalam semua bentuk, rekan-rekan sekalian. Jadi tujuan utamanya apa nih dalam evaluasi ini gitu? Tujuannya adalah untuk meminimalkan jumlah audit substansial atau pengujian transaksi yang diperlukan untuk memberikan opini atas laporan keuangan itu sendiri. Nah, kemudian ada tanggung jawab auditor eksternal, rekan-rekan sekalian. Jadi auditor eksternal ini bertanggung jawab untuk menguji keandalan sistem teknologi informasi klien dan harus memiliki kombinasi khusus antara keterampilan dan juga pengalaman. Auditor seperti itu harus benar-benar paham fungsi dan teknologi dan sistem teknologi informasi dari klien. Selain keterampilan akuntansi dan audit yang terlibat dalam menjalankan fungsi pengesahan, auditor eksternal ini juga harus memiliki pengalaman audit teknologi informasi yang substansial. Seperti itu, rekan-rekan. Jadi bukan hanya mengetahui atau mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam bidang menganalisis kecurangan dan lain sebagainya, tetapi juga dalam teknologi informasi ini kemampuan dalam teknologi informasi ini juga sangat diperlukan, rekan-rekan sekalian. Kita selanjutnya masuk ke apa sih audit teknologi informasi, audit TI itu, gitu kan. Jadi sebelum mendefinisikan apa itu audit TI, mari kita mengetahui perbedaan antara sistem informasi dan teknologi informasi, rekan-rekan sekalian. Jadi sebuah sistem informasi, ya, di sini ada gambarnya yang paling atas ini, sebuah seperti tabung. Sistem informasi ini diwakili oleh 3 komponen, yaitu people atau orang, proses, dan juga teknologi informasi. Nah, dari kegiatan strategis dan manajerial operasional yang terlibat dalam mengelola operasi ini, ada 3 komponen ini, ya, rekan-rekan. Nah, komponen teknologi informasi dari sistem informasi ini melibatkan perangkat keras, perangkat lunak, kemudian komunikasi dan fasilitas lain yang diperlukan untuk mengelola, yaitu ada nih kotak-kotak yang di bawah, yaitu memasukkan atau inputting data, kemudian storing data, kemudian processing data, transmitting data, dan juga outputting data dari informasi-informasi tersebut, ya, rekan-rekan sekalian. Selanjutnya masih mengenai apa sih audit TI itu. Nah, istilah audit menurut ISACA nih kita harus tahu lebih dahulu. Apa sih audit menurut ISACA ini? Mengacu pada inspeksi dan verifikasi formal untuk memeriksa apakah standar atau serangkaian pedoman diikuti, catatan akurat, atau target efisiensi dan efektivitas ini telah terpenuhi atau tidak. Jadi, definisi audit TI ini adalah sebagai pemeriksaan formal, independen, dan objektif dari infrastruktur TI organisasi untuk menentukan apakah aktivitas ini misalnya prosedur, kontrol, dan lain sebagainya, ya, rekan-rekan, terlibat dalam pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, pendistribusian, dan menggunakan informasi sesuai dengan pedoman, gitu ya. Menjaga integritas data, menjaga aset, dan beroperasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri, rekan-rekan sekalian. Nah, audit TI ini diperlukan untuk apa? Akhirnya muncul pertanyaan seperti itu.
Audit TI ini diperlukan untuk apa? Diperlukan untuk mengevaluasi kecukupan sistem aplikasi untuk memenuhi kebutuhan pemrosesan, mengevaluasi kecukupan kontrol internal, dan memastikan bahwa aset yang dikendalikan oleh sistem tersebut diamankan secara memadai. Jadi audit TI ini nih diperlukan untuk menghindari pencurian data, kemudian misalnya ada hal-hal yang tidak terkonek dengan baik antara departemen A dengan departemen B dan lain sebagainya secara sistematis ya rekan-rekan sekalian yang pastinya. Selanjutnya adalah ada dua pengelompokan luas dari audit TI dan keduanya ini penting untuk memastikan operasi sistem informasi yang berkelanjutan. Yang pertama adalah audit kontrol komputer umum dan juga audit kontrol aplikasi. Nah, audit kontrol komputer umum ini memeriksa termasuk kebijakan dan prosedur yang terkait dengan banyak aplikasi yang mendukung fungsi kontrol aplikasi yang efektif rekan-rekan sekalian. Dan kontrol umum ini mencakup infrastruktur teknologi informasi dan layanan dukungan termasuk dengan semua sistem dan aplikasinya. Dan pengendalian umum ini biasanya mencakup pengendalian operasi sistem informasi, kemudian keamanan informasi, kemudian ada manajemen kendali perubahan dan lain sebagainya. Untuk yang kedua yaitu audit kontrol aplikasi. Ini memeriksa kontrol pemrosesan untuk aplikasi rekan-rekan sekalian. Jadi kontrol aplikasi ini juga disebut dengan kontrol otomatis. Mereka ini memperhatikan keakuratan, kemudian kelengkapan, kemudian validitas, otorisasi data yang diambil, yang dimasukkan, yang disimpan, yang diproses, yang dikirim, dan juga yang dilaporkan seperti bagian yang awal tadi. Nah, ini ada gambar ilustrasi tentang kendali komputer dan kendali aplikasi secara umum dan bagaimana mereka harus ditempatkan untuk mengurangi resiko dan melindungi aplikasinya. Sistem aplikasi ini selalu dikelilingi oleh resiko ya rekan-rekan. Jadi resiko pencurian, resiko kecurangan, atau resiko dan lain sebagainya ya. Nah, resiko ini dipresentasikan dalam simbol eksploitasi. Untuk hitam-hitam di sebelahnya ini ya, yang di luar ini seperti ledakan-ledakan ini ya. Ini adalah sebuah resiko dari sistem-sistemnya. Nah, resiko ini bisa dalam bentuk akses yang tidak sah. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, kehilangan atau pencurian atau peralatan dan informasinya itu tadi ya. Kemudian ada sistem yang mati dan lain sebagainya. Nah, ini adalah resiko-resiko dari TI dan sistem informasi itu tadi rekan-rekan sekalian. Nah, kontrol umum ini yang ditunjukkan dalam simbol segi 6 di dalam lingkaran ini ya rekan-rekan. Nah, ada beberapa ini. Nah, ini adalah mengelilingi aplikasi dan memberikan perisai pelindung terhadap resiko tadi. Memberikan perisai pelindung terhadap resiko seperti physical security, kemudian data backup, kemudian account administration, kemudian dan lain sebagainya ya rekan-rekan ya. Namanya juga perisai, pasti ada cara-cara masing-masing ya. Nah, kemudian yang terakhir ada aplikasi atau kontrol otomatis yang berada dalam aplikasi yang memberikan pelindungan langsung atas masukan, pemrosesan, dan keluaran dari informasi. Nah, yang ada di ada bentuk tabung ini ya rekan-rekan yang di dalam ini ya, di dalam. Jadi sebuah aplikasi yang utuh, ada perisai di luarnya, perisai-perisai untuk melindungi aplikasi ini yang disimbolkan oleh segi 6 itu tadi ya rekan-rekan. Kemudian dari perisai-perisai itu, kenapa sih ada perisai? Karena ada resiko-resiko yang ada di luarnya, yang disimbolkan dengan eksplosif ini, yang disimbolkan dengan bentuk bom ledakan ini ya rekan-rekan. Jadi seperti itu. Sistem akan bekerja teknologi akan kendali komputer dan kendali aplikasi secara umum akan bekerja seperti itu. Itu saja presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.